beliau ini juru bicaranya Anies atau pengamat sosial? Itu yang pertama. Oke. Itu harus dijawab. Yang jelas pendukung lah. Pendukung lah. Artinya bukan pengamat sosial dong, nggak boleh. Aktivis, Aktivis sosial. Pendukung Anies. Saya tidak bilang pendukung Anies, saya bilang aktivis sosial tadi saya memperkenalkan beliau. Oke. Itu yang pertama ya. Ntar jawabnya ntar. Sabar bos. Substansi. Nah yang kedua, Anda tidak konsisten. Ketika Anies mengatakan naturalisasi, masukkan air ke dalam tanah, kemudian beliau ini bilang, ya kan, bahwa resapan air udah nggak ada lagi. Loh kalau resapan air di Jakarta udah tahu nggak ada lagi, kok air dimasukin dalam tanah? Logikanya bagaimana? Kan gitu. Artinya nggak konsisten. Ya tahu membela Aniesnya nggak konsisten. Malah artinya beliau ini malah mempermalukan Anies loh. Ya Anies bilang memasukkan dalam tanah, sementara beliau bilang, ya kan, di Jakarta udah nggak ada lagi resapan air. Nah itu satu. Nah yang kedua yang ingin saya sampaikan lagi, tadi dibilang bahwa kali sudah diperbaiki. Kali yang mana diperbaiki? Depan rumah saya, depan mata saya kok. Saya lihat saban hari, saya lewat di situ saban hari. Jadi kalau kalah ya kalah lah gitu. Kalau menang ya memang menang. Nggak perlu kita bilang kalau menang orang lain dibilang curang. Tapi kalau kita yang menang, kita nggak bilang orang lain kita ya nggak bilang yang lain yang curang gitu. Jadi dalam kontestasi politik itu soal kecurangan, soal endorsement itu bukan cuma di Indonesia aja, di seluruh dunia itu ada. Sekarang yang paling penting itu apa? Ketika kita ingin memenangkan satu kontestasi, strategi politik seperti apa? Keren kan Rano Karno sama Mas Pram bisa menang? Dan saya mengapresiasi tentunya. Nasdem mengapresiasi. Kalau memang mereka nanti menang, kita apresiasi, kita dukung. Saya menanggapi yang disampaikan Angga, justru sebaliknya Anda gagal. Gagal total, gatot. Anda bilang punya IT, punya tools yang begitu bagus, nggak ada hasilnya. Ya kan? Nggak ada hasil. Ada 12.000 Saya nggak usah dijawab dulu nanti. Jangan kebiasaan ya. Jadi, nggak ada hasilnya kenapa? Nggak berubah kok. Banyak tuh kasusnya Wanda Hamidah aja nggak Anda selesaikan. Itu di depan mata sahabat saya tuh. Ngadu kok ke sana ke TGUP PP ya. Apa hasilnya? Gaji gede tapi nggak ada hasil. Nah, kalau ini yang Gibran lakukan ini menurut saya ini bagus, keren. Wakil presiden loh, turun tangan langsung. Waktu SBY nggak turun tangan langsung wakil presidennya. Anda apalagi? Gubernurnya nggak turun, cuma nyuruh doang. Ya nggak selesai. Kan yang memegang otoritas untuk bisa menyelesaikan itu gubernurnya, presidennya, wakil presidennya. Itu orang yang punya otoritas. Kalau ngomong cuma sama cecunguk di bawah, kasih apa namanya, kasih laporan, mau Anda kirim kemana juga nggak bakal selesai. Seperti yang dibilang Bang Subiakto tadi. Nggak selesai. Jadi Anda nggak bisa bilang bahwa mundur ke belakang, ini maju ke depan. Wakil presiden, ya wakil presiden ngerjain ginian itu luar biasa. Dan dia pasti sudah lapor dengan presidennya. Nih saya mau buat ini nih. Kenapa begini? Karena semua program kalau Anda tahu, ya program pusat. Kita ini punya otonomi daerah. Program pusat ke daerah selama ini nggak pernah berjalan. Tahu nggak Anda? Kenapa? Kagak ada duitnya. Transfer daerah yang diberikan pusat ke daerah, itu dipakai daerah untuk kepentingan daerah, kepentingan program-program mereka. Bukan kepentingan program presiden yang dijalanin selama ini. Oh ya ampun, Lu nggak ada. Pingin nangis saya tadi melihat. Kalau Bapak mau nangis silahkan nangis. Apa urusannya Bapak mau nangis? Tentu ibu lebih pintar dari dia. Nangis saja Bapak. Udah, saya lanjut Kalau ya. mau Ayo, nangis, cukup, nggak ada cukup. masalah. Kita lanjut. Kita jangan bertengkar.
Iya, tapi nggak boleh juga Saya juga Bapak bilang berdebat. seperti itu. Bukan, makanya saya Ya bilang itu hak saya. mudah-mudahan saya nggak bodoh gitu ya. Iya, Oke. ya mudah-mudahan Kita Bapak lanjut. nggak bodoh. Terus kalau tadi Haris bilang soal demokrasi di era Jokowi, kalau menurut saya demokrasi di era Jokowi itu malah kebablasan. Kenapa saya bilang kebablasan? Rocky Gerung bisa mengatain bajingan tolol sama presiden. Kemudian Faisal Assegaf bisa ngomongin presiden macem-macem. Ferry Amsari bisa bikin dirty provokator. Kemudian apa namanya? Aduh, kalau dipidana zaman Soeharto lebih parah lagi. Zaman SBY teman saya Ferry Juliantono juga di penjara. Jadi nggak usah terlalu cengeng juga lah jadi aktivis. Ya, saya ini pernah juga loh ya. Saya pernah dipecat bahkan dari posisi saya di Pelindo. Pernah dipecat saya karena saya demo. Tapi saya nggak mau cengeng, cemen. Itu yang kedua. Ntar dulu, sabarlah. Sabar. Lu ngomong aja gua perhatiin, gua diem, ya kan? Gua dalemin gitu, Fer.